Sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore berada di Pulau Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di dua daerah berbeda. Kerajaan Ternate ibu kotanya Sampalu, Pulau Ternate, sementara itu Kerajaan Tidore berada di sebelah selatan Ternate. Pendiri Kerajaan Ternate dan Tidore tentu dua orang berbeda. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Mansur Malamo di tahun 1257. Sementara itu Kerajaan Tidore didirikan oleh Muhammad Nakil di tahun 1081. Kedua kerajaan ini sukses dari segi perdagangan, karena itu persaingan pun tidak terelakkan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Portugis dan Spanyol yang menguasai masing-masing kerajaan dan sengaja dijadikan persaingan yang semakin sengit. Pada akhirnya Portugis berhasil mengusir Spanyol di Filipina dan Portugis menguasai Maluku sepenuhnya. Portugis menjadi sewenang-wenang dan masyarakat Maluku pernah melakukan pemberontakan berkali-kali. Meskipun begitu, kerajaan masih tetap tidak bersatu. Baru kemudian Belanda masuk ke Maluku dan menaklukkan Portugis di tahun 1601 dan menjadi jauh lebih sewenang-wenang dibanding Portugis. Ternate Tidore berhasil dipersatukan menjadi Kerajaan Maluku oleh Sultan Nuku. Kerajaan Tidore yang memimpin pemberontakan terhadap Belanda pada tahun 1791. Pemberontakan ini akhirnya berhasil membuat Kerajaan Ternate Tidore bersatu demi melawan penjajah asing yang berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat dari kedua wilayah tersebut. Kerajaan Ternate dan Tidore adalah dua kerajaan besar di Kepulauan Maluku, Indonesia. Masing-masing didirikan oleh raja yang berbeda. Kerajaan Ternate didirikan oleh Ba'abullah atau dalam beberapa catatan pendirinya yang pertama disebut Momole Cico sekitar abad ke-13. Namun, tokoh penting yang benar-benar membesarkan Ternate adalah Sultan Ba'abullah pada abad ke-16. Kerajaan Tidore didirikan oleh Sajati, juga dikenal sebagai Muhammad Nakol, sekitar abad ke-13. Seperti di Ternate, kerajaan ini berkembang besar beberapa abad kemudian. Raja yang pernah memerintah kerajaan Ternate, diantaranya yang pertama Baab Mansur Malamo, raja pertama Ternate menurut tradisi. Yang kedua, marhum, raja Ternate pertama yang masuk Islam. Yang ketiga, Zainal Abidin, yang membawa Islam lebih kuat ke Ternate. Yang keempat, Bayan Sirullah, saat Ternate mencapai kejayaan awalnya. Yang kelima, Tabarigi. Masa ini Portugis mulai kuat campur tangan. Yang keenam, Khairun, yang menentang Portugis, akhirnya dibunuh oleh mereka. Yang ketujuh, Ba'abullah, saat ini puncak kejayaan Ternate, mengusir Portugis dari Maluku. Yang kedelapan, Said Barakat, raja setelah Ba'abullah. Yang kesembilan, Hamzah, yang masa perlawanan terhadap VOC Belanda. Yang ke-10, Mandarsyah Sibori Amsterdam di masa-masa kolonial. Dan raja yang pernah memerintah kerajaan Tidore, diantaranya yang pertama, Syekh Mansur, salah satu raja awal yang membawa Islam ke Tidore. Yang kedua, Ciri Leliatu, raja pertama Tidore menurut tradisi, juga yang pertama berhubungan dengan Portugis. Yang ketiga, Sultan Al-Mansur, yang menentang dominasi Ternate dan menjalin aliansi dengan Spanyol. Yang keempat, Sultan Nuku, tokoh besar perlawanan terhadap Belanda, pahlawan nasional Indonesia. Yang kelima, Zainal Abidin Shah, yaitu Sultan di masa kemerdekaan Indonesia.
Nama raja yang terkenal dari kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Dari kerajaan Ternate ada Sultan Ba'abullah yang memerintah tahun 1570 sampai 1583. Dikenal sebagai raja dari 72 pulau, paling berjaya dalam mengusir Portugis dari Maluku. Dari kerajaan Tidore ada Sultan Duku yang memerintah akhir abad ke-18, terkenal karena memimpin perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan Inggris, serta berusaha mengembalikan kemerdekaan Tidore. Bukti peninggalan kerajaan Ternate dan Tidore antara lain Istana Sultan, Masjid Kompleks Pemakaman, benteng dan benda-benda pusaka seperti mahkota dan singgasana. Kerajaan Ternate, Istana Sultan Ternate atau Keraton Kesultanan Ternate, bangunan megah yang merupakan simbol kejayaan Sultan Ternate dan masih berdiri hingga kini. Masjid Jami Kesultanan Ternate, masjid tertua di Maluku yang terletak di pusat kota Ternate. Kompleks Pemakaman Sultan Ternate, tempat pemakaman Sultan Ternate termasuk Sultan Ba'abullah, Benteng Kalamata. Benteng juga dikenal sebagai Benteng Santa Lucia atau Benteng Kayu Merah. Benteng Tuloko. Benteng juga dikenal sebagai Benteng Hollandia. Benteng Orange. Benteng terbesar yang dibangun oleh Belanda di Ternate. Benda-benda pusaka di Museum Kesultanan Ternate, seperti alat perang, singgasana raja, dan Al-Quran tulisan raja. Kerajaan Tidore. Masjid Sultan Tidore, peninggalan penting dari kerajaan Tidore yang terletak di Tidore. Makam-makam Sultan di Tidore. Tempat pemakaman para Sultan Tidore. Benteng Torre, benteng yang menjadi saksi perjuangan rakyat Maluku saat dijajah Portugis. Benteng Tahula, benteng yang dibangun oleh pendatang dari Spanyol. Istana Kerajaan Tidore, peninggalan istana kerajaan yang masih berdiri. Tempel Kesultanan Tidore, benteng yang digunakan untuk melengkapi aspek legalitas dalam hubungan dengan pihak luar. Kehidupan ekonomi. 1. Kerajaan Tidore dan Ternate terkenal sebagai penghasil rempah-rempah, terutama cengkeh dan lada. 2. Perdagangan rempah-rempah menjadi sumber pendapatan utama bagi kedua kerajaan. 3. Mereka memiliki hubungan dagang dengan negara-negara lain seperti Cina, Arab, dan Eropa. Kehidupan politik. 1. Kerajaan Tidore dan Ternate memiliki sistem pemerintahan monarki dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi. 2. Kedua kerajaan ini seringkali bersaing dan berperang untuk memperebutkan kekuasaan dan sumber daya alam. 3. Mereka juga memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara lain untuk memelihara kepentingan politik dan ekonomi. Kehidupan sosial budaya. 1. Masyarakat Tidore dan Ternate memiliki budaya yang kaya dan beragam, dengan pengaruh dari agama Islam dan tradisi lokal. 2. Mereka memiliki sistem kekerabatan yang kompleks dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik. 3. Budaya Tidore dan Ternate juga tercermin dalam seni, arsitektur, dan upacara adat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Kemunduran Kerajaan Ternate dan Tidore. Kemunduran Kerajaan Ternate terjadi secara bertahap setelah wafatnya Sultan Ba'abullah pada tahun 1583. Setelah masa kejayaan di bawah kepemimpinannya, penguasa-penguasa berikutnya tidak mampu mempertahankan kekuatan politik dan militer kerajaan. Masuknya VOC Belanda pada awal abad ke-17 semakin memperlemah Ternate. Awalnya VOC datang sebagai sekutu untuk melawan pengaruh Spanyol dan Tidore. Namun lambat laun mereka menguasai perdagangan rempah-rempah melalui perjanjian monopoli yang memaksa Ternate hanya berdagang dengan Belanda. Hal ini menghancurkan kemandirian ekonomi Ternate. Kemunduran Kerajaan Tidore juga mengikuti pola serupa. Awalnya Tidore berada di bawah pengaruh Spanyol sebagai saingan Ternate yang bersekutu dengan Portugis dan kemudian Belanda. Namun setelah Spanyol menarik diri dari Maluku pada pertengahan abad ke-17, Tidore semakin bergantung pada Belanda. Meskipun sempat mengalami kebangkitan di bawah Sultan Nuku pada akhirnya abad ke-18, Tidore akhirnya ditaklukkan kembali oleh Belanda setelah wafatnya Nuku pada tahun 1805. Sejak itu Tidore menjadi kerajaan bawahan Belanda seperti Ternate dan kehilangan kedaulatan sepenuhnya.
Ternate.